Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogikakan oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Sifat ma'ani ada 7. Yang pertama, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat ma'ani yang pertama yakni kudrat, yang artinya maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas di atas apapun. Dia berkuasa menciptakan dan memelihara serta menghancurkan tanpa melibatkan kekuasaan yang lain. Manusia juga mampu berkuasa dan menciptakan, memelihara, dan menghancurkan karyanya, tetapi mereka tidak berkuasa mempertahankan dirinya dari kematian. Itu artinya kekuasaan manusia sangat terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, iradah, yang artinya berkehendak. Kehendak Allah tidak ada yang mampu menghalangi. Manusia tidak dapat menolak apabila Allah berkehendak atas segala sesuatu terhadap diri mereka. Siapapun tidak ada yang mampu memerintah atau melarang kehendaknya. Manusia juga mampu berkehendak, tetapi mereka masih ada batasan atas kehendaknya itu. Itu artinya masih ada yang memerintah dan melarang. Itulah maka Allah bersifat iradah atau berkehendak secara mutlak. Sifat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang ketiga, ilmu, yang artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang terkait dengan ciptaannya. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan mutlak, dari perkara yang terkecil sampai yang terhingga, dari yang tersembunyi sampai yang terang, dari yang lahir sampai yang batin. Penjelasan Allah ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 75, Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang keempat, hayat, artinya maha hidup, zat yang kekal hidup dan tiada pernah mati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hidup Allah jauh berbeda dengan kehidupan manusia yang pasti mengalami mati. Oleh karena itu, Dia maha hidup. Bumi seisinya dan langit masih dapat dinikmati oleh makhluknya dari sejak diciptakan hingga kiamat kelak. Allah menunjukkan dirinya memiliki sifat hidup. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kelima, sama, artinya maha mendengar. Kesempurnaan Allah yang memiliki sifat maha mendengar tidak terbatas. Dia mendengar semua yang ada di alam ini, dari yang tampak sampai yang tidak tampak, dari yang dekat sampai yang jauh. Bahkan suara hati pun Dia mendengar tanpa memerlukan alat bantu. Tidak ada yang lepas dari pantauan pendengarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 1, Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Yang keenam, basar, artinya maha melihat. Selain maha mendengar, Allah juga maha melihat. Apapun yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang tidak Dia lihat. Makhluk terkecil seberang lautan atau di dalam bumi pasti dapat Dia lihat.
Segala amal perbuatan kita juga tidak pernah lepas dari pantauan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 265, Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yang ketujuh, kalam. Artinya Maha berfirman. Kalam artinya berbicara, yaitu bahwa Allah berbicara melalui firman-firman-Nya yang berupa wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, baik berupa perantara malaikat Jibril maupun berbicara secara langsung. Hal itu difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa takliman, dan kepada Musa Allah berfirman langsung.